Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun ikut berlalu. Waktu bagaikan pedang. Jika kita tidak mampu mengasahnya dengan baik, maka pedang itulah yang akan mengasah habis kehidupan kita. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak disibukkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka sudah barang tentu kita akan melakukan kebatilan-kebatilan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun Allah hanya meminta waktu kita kurang dari 3% dalam 24 jam untuk bersujud kepadanya. Pertanyaannya adalah, sudahkah saat ini kita melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya? Atau malah kita bergelimang dengan dosa, seakan merasa diri ini tidak akan pernah mati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Bahkan Allah menegaskan dalam akhir surat ayat ini bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan semata. Mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, dan selalu mensenandungkan rindu yang tak pernah layu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya Alvan Siddiq Asbullah, Bank Indonesia Jember. Berbicara tentang pentingnya waktu, khususnya adalah masa muda, maka identik dengan masa yang luar biasa, karena masa muda adalah masa yang kuat, masa yang tepat untuk taat kepada Allah yang maha hebat. Sependapat dengan ulama ahli tafsir Al-Quran, Syekh Abu Ismi bin Katsir menyatakan bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya ada pada masa kelemahan. Sehingga tidak heran Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Give me you 10 and I will shake the world. Berikan aku 10 pemuda dan akan aku goncang dunia dengannya. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, masa muda adalah masa yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Bagaimana tidak, kita diberikan fisik yang kuat, mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda berat, wajah yang tampan dan cantik memikat. Untuk itu, mari kita pergunakan waktu ini untuk taat kepada Allah yang maha kuat. Namun, sangat menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Di era zaman milenial saat ini, banyak anak muda yang kaya raya, yang segalanya ada. Seperti istilah kata iPhone HP-nya, Mercy mobilnya, tanahnya lega, duitnya loba. Setiap hari selalu makan di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, penuh dengan gegana karena terjerumus di jurang narkoba dan perbuatan hina, tergoda dengan wanita penggoda. Karena mereka melanggar perintah Allah yang maha kuasa. Lalu pasti timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana kita sebagai pemuda, sebagai insan penerus generasi Bank Indonesia, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan hina yang dapat merusak citra lembaga. Syekh Sayyid Al-Qutub memberikan solusi kepada kita untuk selalu tarbiyatul fardiyah, yaitu kita sebagai pemuda harus selalu semangat menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu pengetahuan adalah wajib hukumnya bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan terkemuka di dunia, bahwasanya religion without science is blind, science without religion is lame. Ilmu agama tanpa diikuti dengan ilmu pengetahuan adalah buta. Ilmu pengetahuan tanpa didasari oleh ilmu agama adalah sangat berbahaya. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita sebagai generasi Bank Indonesia, generasi muda Bank Indonesia saat ini, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mendukung visi dan misi Bank Indonesia mencapai menjadi bank sentral terbaik di emerging market bahkan dunia dengan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah selalu mencintai Bank Indonesia sebagai tempat kita mengabdi kepada agama, bangsa, dan keluarga, dengan selalu diiringi oleh cinta kepada ilmu pengetahuan sebagai bekal kita untuk mewujudkan visi itu semua. Dan sudah barang tentu yang ketiga, kita selalu mencintai Allah yang Maha Esa dengan mempelajari ilmu agama untuk kita terapkan dalam setiap budaya kerja kita. Akhirnya, segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kealpaan datangnya dari diri ini yang hina. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.